Aditya Hermawan dari Universitas Samudra. Kami dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, ingin mewawancarai sedikit tentang usaha Bapak ini, Pak. Selama pandemi ini seperti apa gitu, Pak? Ya, Pak, boleh, Pak? Oke, Kalau silakan. boleh, ini dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Abdul Sahril. Iya, Pak. Ya, saya tinggal di Alobrawi. Iya. Dan usaha saya ini tempatnya di Gang Seni, Gampung Baru ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, kami wawancara terus, Pak. Iya, langsung. Yang pertama nih, Pak, bentuk usaha Bapak ini sebenarnya apa di jenisnya, Pak? Oke. Penjual apa? Bentuk usaha saya ini ya bisa dibilang barang ya dan jasa ya. Jasa. Jadi ada penjualan barangnya dan ada juga jasanya. Kalau penjualan barangnya itu ya mungkin di bidang ATK ya, alat tulis kantor, di bidang komputer Komputer. ya, di bidang komputer dan aksesorisnya. Nah, kalau di bidang jasanya itu fotokopi, percetakan, penjilidan dan sebagainya. Lengkap berarti, Pak? Ya, Kira-kira nih, Pak, untuk selama pandemi ini tuh usaha Bapak itu dari awal pandemi sampai sekarang masih new normal itu seperti apa, Pak, dampaknya untuk usaha Bapak? dampaknya ya dari pandemi sampai new normal ini. Waktu pertama-tama awal-awal pandemi itu kita ada penurunan ya, dari segi pendapatannya ya, ada penurunan. Ya udah pasti itu. Pasti. Walaupun penurunan itu tidak terlalu drastis ya, apalagi pada saat itu diberlakukannya Jam berapa? jam malam ya, Jam malam. diberlakukan jam malam. Dan pada saat itu sekolah libur, Iya. kantor libur ya udah otomatis sangat berpengaruh Berpengaruh terhadap sekali, kita. Pak. Nah, seiring jalannya waktu ketika anak sekolah itu sudah mulai belajar walaupun cuma daring dan kantor sudah mulai buka ya walaupun tidak terlalu full. Nah, itu menambah pendapatan kita sedikit demi sedikit ya, sehingga apalagi ditambah dengan yang saat ini ada bantuan pemerintah ya kepada masyarakat. Nah, itu sehingga daya beli masyarakat itu meningkat. Jadi kita sudah kembali seperti normal untuk pendapatan. Ya, gitu. Iya, dengan new normal ini, Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, Pak, usaha Bapak ini udah jalani dari kapan? Asal mulai itu dari kapan? Sehingga menjadi sebesar ini gitu, Pak. Ya, ini masih termasuk kecil ya, UMKM ya, usaha kecil menengah ya. Ya, pertama kali waktu itu tahun 2007 ya, 2007 saya sudah menggeluti usaha fotokopi ini ya. Berarti sampai sekarang ini ya sekitar 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Cuman itu ada sebenarnya itu toko pertama itu selama 3 tahun ya. 3 tahun. Untuk toko yang ini sendiri itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya, sekitar 5 tahun. Itu sejarah itu bagaimana, Pak, hingga bisa jadi ada yang seperti ini? Dulu awalnya Bapak bukanya kayak mana, Pak? Awalnya Usaha ketika saya juga masih mahasiswa ya seperti adik ini, saya sudah mulai menggeluti usaha pengetikan ya, dengan satu komputer, satu printer. Saya terima orderan ya sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya dari pengalaman yang kita dapatkan, saya mulai merambah usaha fotokopi dengan membeli mesin fotokopi ya waktu itu second ya. Dan sedikit demi sedikit selama 3 tahun itu alhamdulillah usahanya meningkat. Nah, jadi ketika itu karena saya merasa usaha saya belum terlalu maksimal ya, saya mencari pengalaman dengan bekerja tempat orang lain ya, selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu saya keluar, saya buat usaha lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang udah 5 tahun dengan keadaan yang komplit seperti ini, Pak. Kira-kira dulu, Pak, apa yang membuat Bapak bisa membuka usaha ini dulu? Awalnya motivasinya tuh apa? Apa karena memang Bapak mempunyai kemampuan ataupun dulunya tes atau gimana, Pak? Iya. Dalam bidang usaha ya, menurut saya itu kalau
percetakan dan fotokopi itu hampir seperti bahan pokok. Bahan pokok. Bahan pokok. Karena semua orang membutuhkan. Ya, karena semua orang membutuhkan. Ya terutama yang sekolah, yang kantor, ya kan, dan baik itu keluarga, gitu ya. Nah, hampir semua kalangan itu membutuhkan. Jadi hampir seperti bahan pokok. Nah, memang dia butuh keahlian khusus dan itu pun sesuai dengan kemampuan saya, gitu ya, dengan kemampuan saya di bidang IT. Gitu. Nah, jadi yang kita jalanin sesuai dengan kemampuan kita dan alhamdulillah pun ya begitu kita jalankan berhasil. Gitu. Untuk Bapak nih Pak, motivasinya untuk para pelaku UMKM yang terdampak dari COVID ini dan harapan Bapak untuk COVID ini apa gitu Pak? Harapannya dan motivasi selama COVID sampai new normal sekarang ini Pak. Untuk COVID ya, kita bilang untuk COVID ya semoga COVID itu cepat berlalu ya. Nah, semoga COVID itu cepat berlalu. Nah, untuk pelaku usaha UMKM khususnya pada saat COVID seperti ini ya, gunakan modal itu semaksimal ya kan, dan seefektif mungkin ya, gunakan. Nah, jangan takut perusahaan itu tadi jatuh ya. Jadi jika ada karyawan, jangan keluarkan karyawan itu, tapi bicarakan bagus-bagus dengan penurunan gaji misalnya ya, dengan penurunan gaji. Nah, dan untuk UMKM itu sendiri tingkatkan kreativitas di situ ya. Misalnya begini, pada saat ini rata-rata orang tidak berbelanja ke tempat daring misalnya ya, berarti dalam jaringan. Nah, kita berarti harus bisa buka belanja online. Nah, jadi kita harus bisa buka belanja online. Nah, jadi seminimal mungkin bertemu dengan orang-orang. Nah, ketika memang seperti itu perjalanannya, kita ikutin itu gitu. Nah, jadi jangan kita melawan arus, tapi kita ikutin arus. Nah, kita ikutin arus, namun kita jangan sampai terhanyut. Nah, itulah. Masih jaga-jaga juga Pak. Iya. Harapannya nih Pak apa? Ya, semoga cepat berakhir lah. Iya. Gitu ya. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri ya, khusus untuk UMKM ini ya, kalau bisa dibantu dengan langsung kepada sumbernya gitu, langsung kepada sumbernya, kepada pelaku usahanya. Lebih peduli gitu Pak. Ya, lebih peduli. Baik, untuk Bapak Syahril, terima kasih Pak sudah mau kami wawancarai. Oke. Hanya itu mungkin dapat kami tanya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.